Untuknya mari kita awali di dalam doa. Kita berdoa. Betapa kami bersuka cita mengagungkan Engkau ya Allah Bapa di surga melalui puji-pujian yang kami boleh nyanyikan bersama. Betapa kami bersyukur kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang ajaib di dalam perjalanan hidup kami. Teristimewa pada kesempatan yang indah ini, dikala kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini, kembali memuji memuliakan nama Tuhan, mengagungkan segala kasih dan karya-Mu bagi kami. Baik saudara kami yang beribadah di rumah, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Sebentar membaca kebenaran firman Tuhan, kami boleh bersama-sama memahaminya. Kami memohon supaya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, sehingga kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, inilah kami umat tebusan-Mu, siap menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saudara kekasih-kekasih Kristus yang terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Demikian sabda Allah. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub untuk persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya, dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima,
yang kedua Kesya, dan yang ketiga Keren Hapu. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, di dalam memasuki kita minggu ke-19 setelah Trinitatis. Dan pembacaan firman Tuhan ini kita diberikan tema melestarikan budaya. Saudara kekasih-kekasih Kristus, melestarikan budaya yang menjadi tema ini, apa kira-kira yang tersirat di dalam hati kita, bahkan apa yang tersirat di dalam pemahaman kita tentang melestarikan budaya dengan nas firman Tuhan tadi? Jikalau dapat saudara kekasih Tuhan kita memahami gambaran seorang tokoh Alkitab yang luar biasa diberkati oleh Tuhan, yaitu tokoh Ayub. Kalau kita melihat dari pasal yang pertama, saudara kekasih Tuhan, bagaimana kehidupan Ayub yang begitu saleh, yang begitu jujur, yang begitu saudara kekasih Tuhan takut akan Tuhan. Dan dia orang yang sangat kaya raya, dikatakan di wilayah timur sana. Saudara ke timur tengah, saudara berkasih Tuhan, memberikan kepada kita satu gambaran kehidupan saudara berkasih Tuhan. Di tengah-tengah seluruh kehidupan Ayub, boleh memberikan satu gambaran kepada kita sejauh mana kita takut akan Tuhan, sejauh mana kita memiliki kejujuran, memiliki integritas diri, bahwa sesuai kata dan perbuatan. Saudara-saudara berkasih Tuhan, dikatakan Ayub adalah orang yang terkaya di semua orang di sebelah timur pada zaman itu. Memberikan kepada kita, saudara berkasih Tuhan, kekayaan yang dimiliki, bukan kekayaan oleh karena kekuatan dia sendiri, bukan kekayaan oleh karena dia manipulasi atau dia, saudara berkasih Tuhan, mencuri. Ya, mencuri ini banyak, saudara berkasih Tuhan. Mencuri waktu, mencuri harta, ya, mendustai orang, ya, membohongi, bahkan mungkin dengan hal-hal yang lain untuk mendapatkan kekayaan, menghalalkan berbagai cara. Saudaraku, bukan itu yang dilakukan oleh Ayub. Tetapi dapat kita melihat di dalam seluruh kekayaannya, dia tidak pernah sibuk oleh kekayaannya itu, sehingga tidak pernah ada dikatakan tidak ada waktu untuk Tuhan. Yang perlu kita lestarikan dalam hidup kita budayakan menjadi gaya hidup kita. Jikalau kita diberkati Tuhan, jangan kita buat bahwa berkat itu menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Seperti ada seorang saudara berkasih Tuhan, ketika dia hidup sederhana, memulai suatu pengantin baru, mereka begitu bertekun, berdoa, berpuasa. Setiap ada rangkaian pujian atau ada penyembahan atau ada doa bersama, puasa bersama di gereja, selalu aktif dengan pergumulan supaya Tuhan memberkati usahanya. Tapi setelah diberkati, saudara berkasih Tuhan, mulai dia katakan, kita kumpul, kita ibadah doa malam, kita puasa, jam ini kita ada acara gereja. Selalu katakan sedang sibuk. Wah, kalau nanti terlewatkan ini, bisnis ini akan mendatangkan kerugian, sehingga dia tidak ada lagi waktu untuk beribadah. Waspada, saudara berkasih Tuhan.
Keteladanan Ayub ini di tengah-tengah seluruh kekayaannya, saudaraku kasih Tuhan, dia tetap setia memuji memuliakan Tuhan. Bahkan ketika anaknya mengadakan satu pesta bersukacita, selalu dia doakan menguduskan anak-anaknya, saudaraku kasih Tuhan. Lalu saudaraku kasih Tuhan, di ayat yang terakhir, di pasal yang terakhir ini daripada kitab Ayub ini, saudaraku kasih Tuhan, yang berbunyi di sana ada pemulihan, saudaraku kasih Tuhan. Ada pemulihan. Pemulihan apa? Bahwa Ayub diberikan satu hak istimewa. Karena dikatakan, saudara kasih Tuhan, seluruh teman-teman Ayub, yaitu Elifas dari teman itu adalah Bildad dan Zofar itu, saudara kasih Tuhan, tiga-tiganya mereka ini selalu mengatakan bahwa wah, mungkin engkau berdosa, mungkin begini, menuduh saudara kasih Tuhan. Bahkan orang menjauh daripada Ayub di tengah-tengah penderitaannya. Karena saudara kasih Tuhan, ini menjadi teladan bagi kita. Tuhan mengizinkan iblis berkarya bagi Ayub. Dan di tengah-tengah iblis berkarya, saudara kasih Tuhan, bukan hanya hartanya yang ludes, bukan hanya anak-anak yang meninggal, dia pun, saudara kasih Tuhan, dikatakan untuk menggarap tubuhnya pun dia harus pakai beli. Saudara kasih Tuhan, namun di tengah-tengah segala keterpurukan itu, Ayub tidak pernah ada berkata atau tidak pernah menyalahkan Tuhan. Sekalipun ketiga teman-temannya itu seolah-olah menghakimi dia, jangankan teman-temannya, istrinya pun mengutukinya. Kutukilah Allahmu itu, kamu sudah begini, masihkah engkau menyembahnya? Saudara kasih Tuhan, lihat teguhan iman Ayub. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia katakan, apakah engkau hanya menerima yang baik-baik saja dari Tuhan? Dia tetap mempermuliakan Tuhan. Dia tetap mengagungkan Tuhan. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap memiliki iman percaya kepada Tuhan. Tidak digoyahkan oleh karena penderitaan yang dia alami. Saudara kasih Tuhan, ini hal yang berikut yang harus kita budayakan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah mengalami pencobaan kita, pandemi COVID-19 ini, yang membuat kita mungkin resah, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita rasa ketakutan yang berlebihan, saudara kasih Tuhan, yang membuat kita rasa pilu ketika korban tidak dapat kita kunjungi. Mungkin orang tua kita meninggal, tidak dapat kita memberikan penghormatan terakhir ketika melihat wajahnya karena COVID-19. Karena harus dimakamkan dengan cara COVID, saudara kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Masihkah kita tetap mengagungkan Tuhan? Masihkah kita tetap mempermuliakan Dia? Masihkah kita tetap bertekun, beriman, berdoa kepada Dia, memohon supaya Tuhan memberikan kepada kita pemulihan? Saudara-saudara kekasih Kristus, yang berikut, orang yang melakukan apa menjadi kehendak Allah, tetap setia, saudaraku, di tengah-tengah badai terpaan, cobaan yang menghadang, dia tetap teguh beriman kepada Yesus Kristus, ada diberikan hak istimewa. Hak istimewa diberikan kepada Ayub. Dikatakan Tuhan kepada teman-teman Ayub, ambillah, dikatakan tadi saudara kasih Tuhan di ayat ke-8 itu, mereka harus mengambil 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, dan mempersembahkannya semua itu menjadi korban bakaran untuk diri mereka. Dan dikatakan saudara kasih Tuhan, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Nah, diberikan hak istimewa bagi Ayub. Hanya doa Ayub yang didengar oleh Tuhan. Ketika Ayub berdoa kepada Tuhan dan teman-temannya melakukan apa yang Tuhan katakan, maka teman-temannya pun mengalami pemulihan. Setelah dipulihkan hubungannya bersama dengan sahabat-sahabatnya, dipulihkan hubungannya bersama dengan Tuhan, dipulihkan juga saudara berkasih Tuhan keadaan Ayub. Keadaan Ayub apa yang dipulihkan saudara berkasih Tuhan? Di tengah-tengah segala kehilangan hartanya, Tuhan katakan diberikan berlipat kali ganda.
Kenapa saudara dibelikan dua kali lipat, saudaraku kasih Tuhan? Karena dapat kita melihat kalau di pasal yang pertama dikatakan saudaraku dulu kambingnya itu hanya 7.000 ekor. 7.000 ekor saudaraku. Bahkan demikian juga lembunya, bahkan keledai betina. Ya, saudaraku kasih Tuhan, semuanya 2 kali lipat ditambahkan. Yang 7.000 ekor jadi 14.000 ekor. Yang 3.000 ekor untanya menjadi 6.000 ekor. Yang 500 ekor menjadi 1.000 ekor. Juga lembu dan keledai betinanya, saudara kasih Tuhan. Dilipat gandakan, bahkan dikatakan anak-anaknya kembali dikaruniakan oleh Tuhan, saudara kasih Tuhan. Inilah upah orang yang tetap setia di tengah-tengah penderitaan. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini, ya nggak ada apa-apanya dibanding Ayub, saudara kasih Tuhan. Betapa ironisnya kalau kita oleh karena menderita oleh keadaan yang kita hadapi saat ini, membuat kita undur daripada Tuhan, membuat kita patah semangat untuk tetap melayani Tuhan, membuat kita, saudara kasih Tuhan, bahkan rasa tidak memiliki pengharapan. Ironis sekali. Tetapi saudara kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, mari kita lestarikan, mari kita budayakan seperti yang dialami oleh Ayub ini. Karakter Ayub itu, saudara kasih Tuhan, yang boleh menjadi teladan bagi kita. Dikatakan, saudara kasih Tuhan, keturunannya dikaruniakan kembali 10, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan dikatakan dari kecantikan anak-anaknya perempuan tidak ada melebihinya. Ini saudara kasih Tuhan di daerah timur pada saat itu, saudaraku, yang saat ini memberikan kepada kita, saudara kasih Tuhan. Ketika kita setia, maka Tuhan pun akan memulihkan keadaan kita. Demikian saudara kasih Tuhan, dapat kita melihat bahwa saudara kasih Tuhan, Ayub setelah dengan semuanya yang boleh dilaluinya, badai yang menghempas dalam kehidupannya, saudara kasih Tuhan, dikatakan Ayub masih hidup 140 tahun. Dia masih melihat sampai kepada keturunan keempat. Ini saudara kasih Tuhan, betapa luar biasanya Allah menyatakan karyanya bagi Ayub. Tidak dibiarkannya Ayub jatuh tergeletak. Dia terus pelihara. Karena apa? Karena Ayub tetap bertekun, tetap mengakui kemahahadiran Allah dalam kehidupannya. Dan sekalipun dia harus menderita, dia tetap mengakui bahwa Allah yang punya kuasa, bahwa Allah yang berdaulat, yang layak dipuji, dimuliakan. Ini saudara kasih Tuhan, yang menjadi gambaran bagi kita, yang perlu kita lestarikan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, milikilah iman seperti imannya Ayub. Tidak pernah tergoyahkan oleh karena rupa-rupa dunia ini. Tidak pernah tergoyahkan oleh rupa-rupa mungkin dari sahabat-sahabatnya, bahkan istrinya. Demikian juga saudara kasih Tuhan, milikilah karakter seperti takut akan Tuhan yang dimiliki oleh Ayub ini, saudara kasih Tuhan. Sehingga di tengah-tengah penderitaannya, dia tetap berkata, tetap dia mengakui kehadiran Allah dalam kehidupannya, bahkan kedaulatan Allah di dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan, keteguhan iman kita dalam Tuhan tidak akan pernah membuahkan hal yang sia-sia, tetapi membuahkan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Seperti tokoh Alkitab Ayub ini, dapat kita melihat pada endingnya dia dipulihkan oleh Tuhan, keadaannya dipulihkan oleh Tuhan, persahabatannya dipulihkan dengan Tuhan, hubungan dia bersama dengan Tuhan juga tetap harmonis di tengah-tengah segala keterpurukan sekalipun. Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk meneladani keteladanan, memaknai kehidupan ini, saudara kasih Tuhan, seperti Ayub, bahwa di dalam kegelapan ada terang, dan di dalam pelangi sebelum hujan. Demikian juga kehidupan Ayub, bahwa di dalam segala kehidupannya
dia tetap melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan menolong kita untuk mewujudkan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, kami boleh diperdengarkan kembali tentang karyamu melalui tokoh Alkitab Ayub. Kami boleh meneladani imannya yang sungguh kepada Tuhan. Demikian juga sebagaimana dia memiliki kepribadian takut akan Engkau, yang olehnya mampukan kami Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Jika kami boleh bandingkan, tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh tokoh Ayub. Namun Tuhan, kerap kali di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah pencobaan, mampukan kami tetap memiliki iman yang teguh dan memiliki pengharapan pertolongan hanya di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, materaikanlah setiap firman-Mu dan mampukan kami memiliki kepekaan untuk mendengar suara-Mu, petunjuk-Mu, tuntunan-Mu, karena Engkaulah Gembala Agung kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman. Haleluya. Amin.